Jika video ini muncul di beranda Anda, itu bukanlah suatu kebetulan. Bisa jadi inilah cara Allah mengetuk hati Anda hari ini. Channel ini bukanlah panggung mencari rupiah, melainkan adalah ladang untuk mencari cahaya dan menanam amal jariah. Bisa jadi di dalam video ini Anda akan menemukan sebuah jawaban apa yang selama ini kamu cari. Ada saat di mana hidup terasa berat tanpa sebab. Kita bangun di pagi hari dengan dada yang terasa sesak, seolah ada beban yang tidak terlihat menekan. Doa terasa hambar, zikir seakan tak bergetar. Kita masih sholat, masih membaca Al-Quran, tapi hati seperti mati rasa. Itulah tanda awal bahwa hatimu sedang butuh disentuh kembali oleh Allah. Karena Allah tidak menegur hambanya dengan suara. Ia menegur lewat rasa, lewat gelisah, kehilangan arah, dan ketenangan yang tiba-tiba hilang. Rasa itu bukanlah suatu hukuman, tapi adalah panggilan, isyarat lembut dari Tuhanmu agar kamu menoleh ke arahnya lagi. Allah pernah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini bukanlah sekedar janji, tapi cara Allah membersihkan hati Anda. Ketika hatimu mulai kotor oleh debu dunia, Allah tidak langsung mencabut kasih-Nya, melainkan Ia justru kirimkan ujian agar debu itu terhapus. Ada sebagian orang menyebutnya kesialan, padahal itu adalah rahmat yang terselubung, seperti hujan yang tampak gelap, tapi menumbuhkan bunga di tanah yang tandus. Kisah ini diceritakan oleh seorang sufi besar, Hasan Al-Bahri. Suatu hari, seseorang datang kepadanya mengeluh karena hidupnya terasa berat. "Wahai Imam, mengapa Allah memberiku begitu banyak kesedihan?" Hasan Al-Bahri pun menjawab dengan tenang, "Karena hatimu sedang dipanggil untuk kembali. Bila hatimu kotor oleh cinta dunia, maka kesedihanlah air yang digunakan Allah untuk mensucikanmu. Begitulah cara Allah mengembalikanmu. Ia tidak selalu menegur lewat kebahagiaan, tapi lewat luka yang membuka pintu hati. Mungkin kamu sedang berada di masa itu saat ini. Semuanya terasa tidak berjalan dengan baik, padahal kamu tidak berbuat salah. Namun justru disitulah letak kasih sayang Allah. Karena ketika hatimu mulai kotor, Allah tidak membiarkannya menghitam seluruhnya. Ia akan kirimkan ujian sebagai pengingat agar hatimu tidak tenggelam lebih dalam. Seperti para ulama sufi pernah mengatakan, jika engkau melihat ujian datang setelah dosamu, ketahuilah Allah sedang membersihkanmu, bukan membencimu. Dan disitulah letak rahasia terbesar dari kehidupan seorang mukmin. Setiap luka yang datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyembuhkan hati yang mulai kotor. Jadi, jika hari ini kamu merasa berat, jangan terburu-buru mengeluh. Mungkin Allah sedang berkata lembut melalui rasa sakit itu, "Aku masih mencintaimu karena aku masih menegurmu." Ada masa dalam hidup ketika hati perlahan kehilangan cahaya, bukan karena dosa besar, bukan karena maksiat yang mencolok, tapi karena debu-debu kecil yang menempel tanpa terasa. Sedikit demi sedikit, tanpa sadar, hati menjadi buram seperti cermin yang lama tidak pernah dibersihkan. Hati itu seperti telaga yang jernih. Bila dijaga, ia akan memantulkan cahaya ilahi. Namun bila dibiarkan, ia akan keruh oleh lumpur dunia. Dan celakalah, kebanyakan manusia tidak sadar ketika hatinya mulai kotor. Kita sibuk memperindah wajah, tapi lupa memperindah batin. Kita sibuk mencari pengakuan manusia, tapi lupa mencari ridho dari Allah. Kita kejar dunia,
tapi lupa dunia hanyalah titipan yang menipu. Allah Ta'ala pernah berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurauan, perhiasan, dan saling berbangga di antara kalian." Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini seperti tamparan yang halus bahwa semua yang kita kejar hari ini, jabatan, harta, pujian, cinta manusia, bisa jadi adalah penutup cahaya hati jika kita tidak berhati-hati. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ketika hati telah dipenuhi cinta dunia, maka cinta Allah tak akan lagi menemukan tempat untuk persinggahan. Subhanallah, betapa dalam makna itu. Banyak orang merasa jauh dari Allah padahal salatnya rajin, tapi hatinya tak pernah tenang karena ia menghadap Allah dengan hati dengan penuh dunia. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa jadi adalah cermin untuk kita semua. Sebelum menerima Islam, Umar adalah sosok keras yang disegani. Namun setelah cahaya Islam masuk ke dalam hatinya, ia menjadi lembut di hadapan Allah. Suatu hari ketika Umar menangis di malam hari sambil berkata, "Andai semua orang masuk surga kecuali satu orang, aku takut, akulah orang itu." Itulah hati yang bersih, hati yang terus merasa diawasi, hati yang takut kehilangan kasih sayang Allah meski sudah dijanjikan surga. Hati seperti itu tidak lahir begitu saja, melainkan dibentuk lewat rasa sakit, ujian, dan tangisan di dalam sujud yang panjang. Maka bila Allah mulai menegurmu lewat ujian, jangan terburu-buru menganggap hidupmu hancur. Itu justru tanda bahwa Allah masih peduli kepada kebersihan hatimu. Ujian adalah cara Allah berkata, "Aku ingin engkau kembali, bukan sekedar berdoa dengan bibirmu, tapi dengan hatimu yang benar-benar merindukanku." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Jangan takut kepada ujian, karena di baliknya ada sebuah cinta. Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali ia ingin mendengarkan rintihan hatinya." Pernahkah kamu merasa hidupmu mulai rumit tanpa sebab? Orang yang dulu dekat menjauh, rezeki tersendat, rencana semuanya berantakan. Itu bukan karena kamu gagal, itu karena Allah sedang membersihkan hatimu dari kelekatan kepada makhluk. Dunia ini fana. Apa yang kita cintai hari ini bisa hilang esok hari. Tapi bila hatimu bersih, kehilangan dunia tak akan mengguncangkanmu. Karena kamu sudah punya sesuatu yang tidak bisa hilang, yaitu cinta Allah. Ulama sufi pernah berkata, ketika Allah ingin meninggikan derajatmu, Ia tidak memberimu kemudahan, namun Dia akan memberimu ujian yang membuatmu semakin bergantung kepadanya. Dan disitulah letak kedamaian yang sejati, bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi ketika badai datang dan hatimu tetap yakin bahwa semua ini adalah dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Ada waktu di mana hidup terasa terlalu berat untuk dijalani. Segala yang kita genggam satu persatu lepas. Orang yang kita cintai pergi. Doa yang kita tunggu belum juga dijawab. Dan hati terasa seperti disayat dari dalam. Pelan tapi dalam. Namun tahukah engkau, barangkali di balik semua rasa sakit itu, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang akan menghancurkannya. Sakitnya kehilangan bukanlah hukuman. Itu adalah proses penyucian diri. Allah sedang menarik sesuatu dari hatimu agar hanya Dia yang tertinggal di sana. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini bukanlah sekedar penghibur, tapi pengingat bahwa kesabaran bukan pasrah tanpa arah. Kesabaran adalah bentuk tertinggi dari cinta dan keyakinan.
Ketika kamu masih bisa berkata Alhamdulillah di tengah kehilangan, disitulah Allah sedang menjaga hatimu agar tidak hancur oleh dunia. Seperti kisah Nabi Yusuf, luka yang membentuk cahaya. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dibuang oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, lalu dipenjara. Tapi setiap luka yang ia alami bukanlah kebetulan. Itu semua adalah tangga menuju kemuliaan. Bayangkan Yusuf dari kecil, tubuhnya dilempar ke dalam sumur yang gelap, sunyi, dingin, dan sendirian. Tapi di tengah kegelapan itu, Allah sedang menanamkan cahaya yang kelak menerangi seluruh Mesir. Seperti ulama pernah berkata, setiap luka yang datang dari manusia adalah cara Allah menuntunmu untuk tidak bergantung kepada mereka. Kalimat itu seolah berbicara kepada kita. Jangan terlalu kecewa bila orang berbalik arah. Bisa jadi Allah sedang ingin mengosongkan hatimu dari manusia, agar kamu bisa kembali mengenal cinta yang paling murni, cinta kepadanya. Rabi'ah al-Adawiyah, cinta yang menembus luka. Pernah suatu kali Rabi'ah al-Adawiyah berdoa sambil menangis, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya, dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka jauhkanlah surga itu dariku. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan aku dari keindahan wajahmu." Subhanallah, itulah hati yang telah dibersihkan oleh ujian. Hati yang dicintai bukan karena imbalan, tapi karena mengenal siapa yang dicintainya. Rabi'ah pernah kehilangan banyak hal di dalam dunia. Namun justru disitulah ia menemukan Allah secara utuh. Dan dari sana kita belajar bahwa rasa sakit tidak selalu tanda keburukan. Terkadang justru menjadi jalan tercepat menuju kepada Allah. Ketika Allah menjaga lewat luka, setiap air mata yang jatuh tanpa suara, setiap malam yang kamu habiskan dengan dada sesak tanpa penyebab, setiap doa yang terasa menggantung di langit tanpa jawaban, semua itu bukan tanda Allah meninggalkanmu, tapi itu tanda Allah sedang mendidik hatimu agar tidak bergantung kepada dunia yang fana. Allah tidak ingin hatimu kotor, kecewa yang terlalu mendalam. Maka Ia biarkan sesuatu yang kamu cintai pergi, agar engkau belajar bahwa yang abadi hanyalah Dia. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35. Dan ketika cahaya Allah mulai memenuhi hati, rasa sakit pun berubah menjadi ketenangan. Tangisan bukan lagi tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup, masih lembut, dan masih layak untuk disapa oleh kasih-Nya. Orang yang hatinya dijaga oleh Allah tidak lagi menilai hidup dari dunia ini. Ia bisa tersenyum di tengah kehilangan, bisa bersyukur di tengah sempitnya rezeki, karena ia tahu Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik bagi akhiratnya. Imam Ibnu Athaillah pernah berkata, ketika Allah menutup satu pintu dunia darimu, itu karena Ia ingin membuka pintu menujunya. Maka jangan gelisah bila hidupmu tak seperti orang lain. Bisa jadi kamu sedang disiapkan Allah untuk sesuatu yang lebih tinggi, bukan dalam kemewahan, tapi dalam kedekatan dengannya. Sebab ketenangan yang sejati bukan ketika kita memiliki segalanya, tapi ketika kita tidak lagi takut kehilangan apapun, karena kita tahu semuanya sudah berada di tangan Allah. Kadang manusia berpikir ketika hidupnya tenang, berarti Allah sedang bersamanya. Padahal seringkali ketika hidupmu terasa berat, justru saat itulah Allah paling dekat denganmu. Ada tanda-tanda halus yang hanya bisa dibaca oleh hati yang peka. Bukan tanda yang besar dan mencolok, tapi getaran kecil di dalam dada, rasa yang sulit untuk dijelaskan, yang membuatmu tiba-tiba ingin berdoa, ingin menangis tanpa sebab, atau merasa bersalah atas dosa yang dulu kamu anggap biasa. Itulah tanda pertama.
hati yang tiba-tiba lembut terhadap dosa. Ketika hatimu mulai merasa resah atas kesalahan kecil, ketika engkau menyesal meski belum sempat berbuat, itu bukan kelemahan, itu pertanda Allah sedang menghidupkan hatimu kembali. Seperti ulama pernah berkata, tanda hati yang dijaga oleh Allah adalah ia tidak tenang dalam bermaksiat dan tidak bangga di dalam berbuat kebaikan. Subhanallah, kalimat ini seperti pelita di tengah malam, sebab hati yang mati tidak lagi merasa salah, tapi hati yang dijaga Allah akan gelisah bahkan oleh bisikan maksiat sekecil apapun. Tanda yang kedua, Allah menjauhkanmu dari orang yang salah. Mungkin dulu kamu dekat dengan seorang yang kini menjauh. Kamu bingung, kecewa, bahkan marah. Tapi kelak kamu akan paham, Allah menyingkirkan orang itu bukan karena ia ingin membuatmu sepi, tapi karena ia ingin menyelamatkan hatimu. Terkadang Allah menutup jalan bukan karena membenci, tapi karena ia tahu arah itu akan menghancurkanmu. Ada seseorang berkata, aku bersyukur atas setiap orang yang pergi, karena setiap kepergian menuntunku lebih dekat kepada Allah. Jika hari ini ada yang menjauh, jangan terburu-buru berprasangka buruk. Mungkin Allah sedang berkata, aku ingin engkau hanya bergantung kepadaku. Dan sungguh ketika Allah ingin menguatkanmu, Ia akan membuatmu kehilangan semua tempat bergantung, agar engkau akhirnya bersandar hanya kepadanya. Tanda yang ketiga, Allah memunculkan rasa lelah terhadap dunia. Pernahkah kamu merasa lelah tanpa sebab? Lelah mengejar sesuatu, lelah bersaing, lelah menyesuaikan diri. Itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda hatimu sudah terlalu lama haus akan kedamaian yang sejati. Hati yang dijaga Allah tidak akan betah lama-lama dalam kelalaian. Ia akan merasa sempit di tengah gemerlap dunia. Ia akan menangis di dalam diam, bukan karena kehilangan dunia, tapi karena rindu untuk pulang kembali kepada Tuhannya. Allah pernah berfirman, orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika ayat ini dibaca dengan hati yang remuk, rasanya seperti air di tengah padang pasir. Kita sadar ternyata selama ini yang kita cari bukanlah kesenangan, tetapi ketenangan. Dan ketenangan itu hanya datang saat kita kembali kepada Allah. Tanda yang keempat, doa yang mulai berubah arah. Dulu kita berdoa untuk dunia. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, berikan aku pasangan, beri aku jabatan. Tapi perlahan doa kita mulai berubah. Ya Allah, berilah aku ketenangan, jangan palingkan aku darimu, mesti aku banyak salah. Inilah tanda besar, tanda bahwa Allah sedang memperbaiki hatimu dari dalam. Dulu kita terlalu sibuk meminta yang terlihat. Sekarang kita lebih ingin menjaga yang tidak terlihat, yaitu adalah hati. Doa yang mulai menitik pada keikhlasan, bukan keinginan, adalah bukti bahwa Allah sedang menuntunmu ke arah cinta sejatinya. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, ketika Allah mencintai seseorang hamba, Ia jadikan hamba itu sibuk dengan doa yang mendekatkannya kepadanya, bukan doa yang hanya menambah dunianya. Tanda yang kelima, hati yang kuat saat semua orang menyerah. Ini yang paling indah. Terkadang kamu sendiri tidak paham kenapa kamu masih bisa bertahan, padahal semua orang di sekitarmu sudah menyerah. Itu bukan kekuatanmu, itulah Allah. Ketika kamu terjatuh tapi hatimu tetap yakin, ketika kamu kehilangan tapi tetap bisa bersyukur, itu berarti Allah sendiri yang menjaga hatimu dari kehancuran. Sebab hati yang dijaga oleh Allah bukan berarti tidak pernah merasakan kesedihan, tapi ia tidak tenggelam di dalam kesedihan itu. Dan ketika hati sudah mencapai titik ini,
kamu akan mulai mengerti makna sebenarnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Ujian bukan tanda benci. Ujian adalah surat cinta Allah yang ditulis dengan air mata. Ketika Allah mengubah luka menjadi cahaya, setiap manusia pernah terluka. Tidak ada satupun yang luput dari rasa kehilangan, penolakan, ataupun pengkhianatan. Namun, tidak semua orang mampu melihat makna suci di balik luka itu. Kita sering bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau ambil sesuatu yang aku sayangi? Kenapa aku disakiti padahal aku tulus? Kenapa hidupku terasa berat, sementara orang yang lain tampak mudah?" Padahal di balik setiap kenapa itu Allah sedang menulis jawaban yang jauh lebih indah daripada semua yang pernah kita minta. Luka bukanlah untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuka lapisan hati yang selama ini tertutup oleh kesombongan dan rasa cukup. Kadang Allah menghancurkan rencanamu, bukan karena Ia membencimu, tapi karena Ia tahu di rencanamu itu hatimu akan tersesat. Syekh Ibnu Athaillah pernah berkata, terkadang Allah memberi dengan cara mengambil dan menenangkan dengan cara mengguncang. Subhanallah, betapa indah cara Allah mendidik kita. Ketika sesuatu kehilangan, jangan dulu kamu berprasangka buruk, karena bisa jadi yang hilang itu adalah yang menghalangimu dari kebahagiaan yang sejati. Kamu tahu, luka yang paling dalam justru melahirkan doa yang paling jujur. Luka membuat lidah keluh, tapi hati berbicara. Dan ketika hati berbicara, Allah mendengar dengan lebih dekat. Mari kita renungkan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau kehilangan segalanya, harta, keluarga, kesehatan, bahkan penghormatan manusia. Tapi satu hal yang tidak hilang darinya adalah keyakinan dan cinta kepada Allah. Ketika seluruh tubuhnya sakit dan orang-orang menjauhi karena jijik melihat luka-lukanya, Nabi Ayub berdoa, "Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, dan Engkaulah yang maha penyayang di antara para penyayang. Tak ada keluhan, tak ada mengapa atau sampai kapan, hanya pengakuan bahwa Allah maha penyayang." Dan dari kesabaran itulah Allah jadikan luka Ayub sebagai cahaya bagi umat manusia. Dari sakitnya lahirlah ketenangan, dari deritanya lahirlah keindahan iman. Setiap luka adalah doa yang belum kamu sadari. Setiap air mata yang jatuh di malam hari, setiap napas berat di dada yang kamu tahan sendirian, semuanya tercatat oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Ayat ini bukanlah sekedar penghibur. Ayat ini adalah pelukan dari Allah untuk hamba-hambanya yang sedang terluka. Ketika manusia tidak lagi mengerti, Allah berkata, "Aku di sini." Maka jangan cepat menilai luka sebagai azab. Bisa jadi itu tanda cinta, karena Allah ingin mendengar suaramu di dalam doa yang paling jujur. Seperti Rumi pernah berkata, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Bayangkan, setiap kali kita terluka, itu berarti ada celah bagi cahaya Allah untuk masuk ke dalamnya. Jika tidak pernah terluka, mungkin hati kita akan terus keras. Kita akan sibuk dengan dunia dan lupa pada akhirat. Tapi ketika hidup mulai retak, ketika sesuatu yang kita cintai mulai hilang, disitulah cahaya mulai menembus dinding hati. Hati yang pecah bukan untuk dibuang. Hati yang pecah adalah hati yang disiapkan di sisi Allah dengan cahaya yang baru. Allah tidak membutuhkan hati yang sempurna, tapi Ia menyukai hati yang terluka lalu kembali kepadanya. Bila kamu masih menahan air mata di malam yang sunyi,
Ingatlah, mungkin air mata itu bukanlah kelemahan, melainkan pembersih jiwa agar esok kamu lebih kuat. Setiap luka yang kamu sabar jalani akan tumbuh menjadi cahaya di dalam hatimu, dan cahaya itu akan menuntunmu ke jalan yang tidak bisa dilalui oleh orang yang tak pernah diuji. Seorang sufi pernah berkata, orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling banyak diuji, tapi juga paling banyak bersyukur. Lihatlah bagaimana Allah mengubah penderitaan menjadi keberkahan. Seperti kisah Nabi Yusuf yang diuji dengan dipenjara, tapi keluar dengan kemuliaan. Nabi Yunus diuji dengan perut ikan, tapi keluar dengan kedekatan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW diuji dengan kehilangan, penolakan, dan peperangan, tapi beliau keluar dengan hati yang paling lembut di muka bumi ini. Dan engkau, bisa jadi luka yang kamu bawa hari ini adalah tanda Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang besar. Ada sebuah kisah dari para sahabat dan ulama sufi. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin dengan segala tekanan, ia sering menangis di malam hari. Seorang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis?" Beliau pun menjawab, "Aku takut kelak di hadapan Allah aku tidak bisa menjawab amanah umat ini." Hatinya dijaga oleh Allah, bukan karena kekuasaannya, tapi karena rasa takutnya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Begitu pula dengan Imam Al-Ghazali. Ketika dunia datang dengan kehormatan dan jabatan, ia tinggalkan semuanya hanya untuk mencari ketenangan hati. Beliau pun berkata, "Aku temukan kebahagiaan sejati bukan di istana, tapi di dalam sujud di tengah malam." Subhanallah. Begitulah hati yang dijaga oleh Allah. Tenang walau kehilangan, kaya dengan syukur walau sedikit harta, dan tetap lembut meski sering disakiti. Terkadang kita berusaha keras mencari ketenangan, pergi ke tempat yang sepi, dengerin musik, lembut, hiburan, atau hal-hal yang baru. Tapi semuanya itu hanya menenangkan tubuh, bukan hati. Ketenangan yang sejati itu hadiah dari Allah untuk hamba yang berserah. Ketika engkau berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi, tapi aku percaya kepadamu," maka saat itu juga hati mulai dijaga oleh Allah. Dan yang dijaga oleh Allah tidak akan mudah goyah. Tanda-tanda Allah sudah menjaga hatimu. Engkau tidak lagi mencari kebenaran dari manusia, tapi mencari ridho dari Allah. Engkau berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kamu sadar setiap jiwa punya jalan yang berbeda. Seperti kisah Sufi Hatim Al-Asham. Suatu hari ketika Hatim Al-Asham ditanya, "Bagaimana engkau bisa setenang itu, padahal hidupmu itu sulit sekali?" Ia pun menjawab, "Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, dan ajal tidak akan datang lebih cepat daripada waktunya. Maka aku tenang karena apa yang ditulis Allah pasti cukup untukku." Subhanallah, lihatlah orang yang dijaga hatinya oleh Allah tidak perlu banyak alasan untuk bahagia. Cukup tahu bahwa Allah bersamanya, itu pun sudah sangat cukup baginya. Jika Allah sudah menjaga hatimu, maka dunia tidak lagi menakutkan. Kehilangan tidak akan membuatmu hancur, karena hatimu tidak lagi bergantung kepada yang fana. Dan yang paling indah ketika kamu mulai menikmati sujud bukan karena kewajiban, tapi karena itu satu-satunya tempat di mana hatimu benar-benar merasa damai. Ketika Allah telah membersihkan hatimu dari kebencian, menenangkan jiwamu dari kegelisahan, dan menuntun langkahmu dengan cahaya keimanan, maka engkau tidak lagi hidup hanya untuk dirimu sendiri. Karena hati yang dijaga oleh Allah akan memancarkan cahaya yang mampu menenangkan orang lain. Cahaya hati bukan datang dari kata-kata yang indah,
bukan juga dari pakaian yang tampak religius. Cahaya itu muncul dari ketulusan, dari air mata yang jatuh di dalam sujud, dari malam-malam yang sunyi ketika engkau berbicara dengan Allah sendirian. Kamu mencintai tanpa pamrih, menolong tanpa berharap balasan, dan mendoakan orang yang bahkan tidak pernah tahu namamu. Itulah tanda bahwa cahaya Allah sudah mulai hidup di dalam hatimu.